Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asib menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini, dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asib, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga
di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Bareskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Bareskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat TK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Bareskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat TK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar
menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan, yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat Rekan dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat Eka dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat Eka, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat Eka dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohod bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat Eka dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohod, yakni Arsin bin Asip, menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya, diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohod. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohod tidak terulang lagi di kemudian hari.
Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di Pagar Laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin seperti mobil Civic putih. Kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan.
Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konversi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya, Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini, dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas, dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berdasar SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih. Kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian, Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan
dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya. Saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir,
Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh
Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohod bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahdi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohod yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohod. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod tak pernah ia harapkan.
Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di Pagar Laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya, diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin.
Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas, dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih. Kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian, Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa
dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK,
di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas, dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu.
Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohod bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahdi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohod yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohod. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers.
Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di Pagar Laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian, Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya, diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut.
Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya, Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini, dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang, Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas, dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin berdasarkan pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih. Kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio.
Ya mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas, dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit, dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri
bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin, dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat PK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat PK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohod bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat PK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohod yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan pagar laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohod. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohod tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat PK dan Tribuners, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih, dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya.
Sobat TK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di Pagar Laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat PK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat PK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat TK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Paku Haji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor desa Kohod, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat PK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat PK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohod bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian Sobat TK dan Tribuners, saya Nur Mahdi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohod yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya, diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu. Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain.
Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di Pagar Laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya, selama permasalahan SHGB dan SHM di Pagar Laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin, berdasarkan pantauan kami, ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir, namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga warga dari Desa Kohot bernama Aman Rizal ini mengaku bahwa sebelum adanya penggeledahan, sejumlah pekerja di rumah Arsin ini dibawa ke kantor desa, yang mana di sana mereka di briefing oleh staf desa agar nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Barreskrim saat penggeledahan terjadi. Demikian, Sobat WK dan Tribuners, saya Nur Mahadi kembali ke studio. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nama Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Asip menjadi salah satu sosok yang disorot publik di tengah konflik Pagar Laut di Tangerang, Banten. Sebelumnya, diketahui keberadaan Arsin pun ini dipertanyakan publik hingga diduga menghilang. Kini Arsin akhirnya muncul dan mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan Pagar Laut di Tangerang yang turut menyeret dirinya pada Jumat 14 Februari 2025 sore lalu.
Arsin dalam konferensi pers memperkenalkan diri di hadapan awak media. Diketahui ia juga sempat menghampiri hingga bersalaman dengan sejumlah wartawan. Kendati demikian, ia tidak banyak bicara dan langsung bergabung dengan para pekerja dan teman-temannya dalam konferensi tersebut. Selama berbincang dengan teman-temannya, sesekali terdengar suara batuk dari sosok Arsin. Bahkan suara batuk dari Arsin itu terus-menerus terdengar hingga konferensi pers berakhir. Arsin tampak mengenakan pakaian muslim warna putih, kemudian peci hitam, dan memakai sarung. Kemudian ketika konferensi pers berlangsung, Arsin didampingi kedua kuasa hukumnya, yakni Yunihar dan Randy Kurniawan. Arsin terlihat duduk di tengah, sementara kedua kuasa hukumnya tampak duduk di sampingnya. Dengan wajah yang terlihat sedikit sendu, ia pun mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pagar laut di desanya. Dalam konferensi itu, dia beberapa kali mengambil botol air putih yang berada di hadapannya lalu diminum. Kemungkinan karena air putih itu tidak mempan untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya, Arsin pun meminta obat kepada kuasa hukumnya, Randy Kurniawan. Arsin juga mengaku bahwa dalam kasus ini, dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Dia pun menilai hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam pelayanan publik di Desa Kohot. Kemudian, seusai kuasa hukumnya memberikan obat, Arsin langsung menenggak obat batuk di tengah jalannya konferensi pers. Setelahnya, Arsin mengatakan segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang, Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi, laporan Anda. Ya, Sobat WK dan Tribuners, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah disebut menghilang dari hadapan publik. Nah, saat disambangi awak media, Arsin tampak duduk di teras rumahnya bersama para pekerjanya. Dia tampak mengenakan peci hitam, kemudian baju muslim putih dan sarung begitu. Tak lupa Arsin juga terlihat mengenakan jam tangan mewah berwarna emas dan juga batu cincin di jari manis tangan kanannya. Sobat WK dan Tribuners, saat konferensi pers berlangsung, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan SHGB dan SHM di pagar laut begitu. Dia mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi terkait SHGB dan SHM ini merupakan ketidaktahuannya atau terlalu percaya diri terhadap pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini disebutkan oleh Kades Arsin berinisial SP dan C begitu. Nah, Sobat WK dan Tribuners, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyampaikan bahwa Arsin merupakan korban dari pihak ketiga tersebut yang tadi disebutkan yakni berinisial SP dan C. Dalam konferensi pers berlangsung, Sobat WK dan Tribuners, Arsin juga terlihat lesu. Dia beberapa kali terdengar batuk begitu dan sempat meminum obat ketika konferensi pers. Menurutnya selama permasalahan SHGB dan SHM di pagar laut, dia sudah sakit begitu, sudah mengaku sakit dan berat badannya turun hingga 10 kg begitu, Sobat WK dan Tribuners. Nah, di samping itu juga memang beberapa hari lalu Barreskrim Polri bersama dengan Polsek Pakuhaji ini melakukan penggeledahan di 3 titik secara bersamaan, yakni yang pertama di kantor Desa Kohot, kemudian di rumah Arsin dan di rumah sekretaris desa. Nah, Sobat WK, di rumah Arsin bersama pantauan kami ini terdapat beberapa barang mewah yang ada di teras rumah Arsin, seperti mobil Civic putih, kemudian juga ada motor racing yang terparkir. Namun kami tidak melihat adanya mobil Rubicon yang diparkir, yang disebut-sebut memang dimiliki oleh Arsin. Nah, Sobat WK dan Tribuners, selain itu juga di rumah Arsin ini tidak terlihat adanya Arsin, yang mana memang menurut kuasa hukumnya Arsin tengah mengikuti kegiatan di luar ketika penggeledahan Barreskrim Polri berlangsung begitu. Nah, di samping itu juga